semuanya, perkenalkan saya Silvi Widya Utami dari kelompok 5 Sistem Distribusi dan Transportasi. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu ada Nisa Zahara, Mutzaidan Akmal, Raffi Firmansyah, dan juga Rahmadiani Ikhwanisa akan memaparkan tugas besar kami mengenai penentuan lokasi distribution center atau DC bahan bakar minyak jenis biosolar dengan metode PIMEDIAN, serta penentuan rute distribusi terbaik menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP, dan analisis biaya distribusi bahan bakar minyak di Provinsi Bali. Pendahuluan. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini di dalam berbagai sektor. Dalam pendistribusiannya, faktor utama yang menjadi permasalahan adalah jarak dan biaya distribusi. Pada penelitian ini, digunakan distribution center atau DC yang berperan sebagai tempat pusat suplai untuk memenuhi kebutuhan biosolar dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Model optimisasi PIMEDIAN digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas DC yang memiliki biaya pendistribusian minimal dengan mempertimbangkan jarak dan permintaan setiap kabupaten di Provinsi Bali. Setelah nantinya didapatkan lokasi DC terpilih, maka akan dilakukan penentuan rute distribusi terbaik dengan menggunakan metode VRP dan perhitungan biaya distribusinya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menentukan lokasi fasilitas DC atau Distribution Center di Provinsi Bali. Yang kedua, menentukan rute distribusi terbaik yang dapat meminimasi jarak dan biaya distribusi. Yang ketiga, menghitung biaya bahan bakar transportasi dalam proses distribusi. Di sini saya akan membahas mengenai metode Haversine. Metode Haversine adalah metode yang digunakan untuk menentukan jarak antar dua titik yang didasarkan pada garis lintang atau longitude dan garis bujur atau latitude. Asumsi yang digunakan adalah bumi merupakan bidang yang memiliki derajat kelengkungan sehingga bukan bidang datar. Berikut adalah rumus dari metode Haversine. Studi literatur yang kedua yaitu PIMEDIAN. Nah, PIMEDIAN adalah metode optimasi yang digunakan untuk mengalokasikan sejumlah P fasilitas untuk memenuhi permintaan di lokasi yang banyak dengan biaya yang minimum. Nah, metode PIMEDIAN ini bertujuan untuk meminimasi jarak maksimum dari titik lokasi fasilitas pelayanan menuju titik permintaan atau titik demand yang harus dipenuhi. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode PIMEDIAN ini akan diset beberapa hal. Yang pertama yaitu I merupakan himpunan dari titik permintaan, kemudian J merupakan himpunan kandidat lokasi fasilitas yang akan dibangun. Kemudian ada inputnya ada 4. Yang pertama HI yaitu demand dari titik I. Kemudian P merupakan jumlah fasilitas yang akan dibangun. Kemudian ada DIJ merupakan jarak antara lokasi di titik I dan titik J. Terus ada FI ini adalah biaya sewa untuk membangun atau untuk membangun lokasi distribution center di J atau fixed cost. Kemudian ada decision variable. Di sini decision variable-nya ada 2. Yang pertama YIJ ini bernilai biner, di mana jika bernilai 1, maka fasilitas I, demand di fasilitas I akan dipenuhi oleh distribution di titik J. Kemudian bernilai 0 jika tidak terpenuhi. Kemudian decision variable yang kedua yaitu XJ. XJ ini bernilai biner juga. XJ akan bernilai 1 jika kandidat fasilitas dibangun pada node J dan bernilai 0 jika tidak dibangun di node J. Kemudian ada objective function dan constraint yang dapat dilihat pada layar berikut. Pada studi literatur yang selanjutnya akan dibahas mengenai Vehicle Routing Problem atau yang biasa disingkat dengan VRP. VRP merupakan permasalahan yang berfokus pada proses pendistribusian dari depot ke konsumen, di mana letak dan jumlah permintaan pada tiap depot itu berbeda-beda. VRP digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan penentuan rute, di mana di sini kita akan mencari rute terbaik yang berawal dan berakhir di depot. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan rute terbaik dalam mendistribusikan solar di Provinsi Bali akan digunakan solver pada software Excel. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem statement.
Penelitian ini dilakukan karena jarak antar titik permintaan di Provinsi Bali yang masih berjauhan dengan fasilitas suplai minyak sehingga membutuhkan waktu dan biaya distribusi yang tinggi. Permintaan bahan bakar biosolar yang cukup tinggi dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bali menjadi alasan melakukan optimalisasi lokasi alokasi untuk membuat fasilitas yang dapat memenuhi permintaan. Melalui penelitian ini, maka diusulkan untuk memanfaatkan penggunaan distribution center yang berperan sebagai tempat pusat suplai untuk memenuhi kebutuhan biosolar dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Penentuan lokasi distribution center atau DC dilakukan menggunakan metode optimasi P-median yang memiliki tujuan untuk meminimasi rata-rata jarak distribusi antara titik permintaan dan fasilitas terdekat, serta penentuan rute terbaik yang dapat ditempuh dalam proses pendistribusian BBM jenis biosolar menggunakan Vehicle Routing Problem atau VRP. Selanjutnya yaitu mengenai problem statement, batasan, dan asumsi. Batasan masalah yaitu yang pertama, demand yang diperhitungkan hanyalah demand BBM jenis biosolar pada Provinsi Bali. Yang kedua yaitu distribution center akan ditempatkan sebanyak 1 yaitu di Bali. Berikutnya yaitu asumsi yang pertama, kandidat lokasi fasilitas yang dipilih adalah 1 SPBU dari setiap kabupaten yang ada di Bali. Yang kedua yaitu demand per bulan untuk seluruh kabupaten di Provinsi Bali adalah sama. Yang ketiga yaitu kapasitas truk tangki yang digunakan adalah 8.000 liter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Dengan mengetahui tujuan dari dilakukannya penelitian ini, maka akan dilakukan perhitungan penentuan jarak antar distribution center menggunakan metode Haversine. Selanjutnya dilakukan pemilihan 1 unit DC yang berada di Bali dengan software Lingo dan menentukan rute terbaik menggunakan software Excel dengan metode Vehicle Routing Problem. Kemudian dilakukan perhitungan biaya yang hanya mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pada proses distribusi. Tahapan-tahapan dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada slide. Pertama adalah penentuan atau perhitungan jarak menggunakan metode Haversine. Jadi di sini kami memiliki 9 kandidat fasilitas, yang mana 9 kandidat tersebut merupakan demand point atau titik permintaan yang harus di-cover oleh fasilitas tersebut. Jadi di sini kandidat fasilitas 1 merupakan SPBU Pertamina Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai pada kandidat fasilitas 9 adalah SPBU Denpasar. Untuk perhitungannya, langkah pertamanya adalah menentukan atau menghitung nilai X dan nilai Y. Setelah diperoleh nilai X dan Y, selanjutnya angka akan dimasukkan ke dalam perhitungan jarak atau D. Dari situ maka akan diperoleh matriks jarak yang dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya yaitu mengenai penentuan lokasi fasilitas. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode P-median problem menggunakan software Lingo, fasilitas distribution center BBM di Provinsi Bali akan dibangun di salah satu SPBU di Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 180, Pemecutan Klot, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Bali 80113. Pada slide sebelumnya, kita sudah melakukan perhitungan untuk menentukan jarak dari setiap titik kandidat fasilitas ke titik permintaan menggunakan metode Haversine. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk menentukan di mana lokasi fasilitas akan dibangun untuk memenuhi permintaan BBM khususnya solar di Provinsi Bali menggunakan metode optimasi yaitu P-median. Nah, kemudian setelah menentukan jarak dari setiap titik, kemudian kita menentukan di mana distribution centernya akan dibangun, kita menentukan rute distribusi dari titik distribution center yaitu di Kota Denpasar ke 8 titik permintaan, yaitu di Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Gianyar, Buleleng, Bangli, dan juga Badung. Nah, pertama kita akan mendata permintaan solar di setiap kabupaten di Provinsi Bali per bulannya, yaitu untuk Kabupaten Tabanan
memiliki permintaan solar setiap bulannya yaitu sekitar 1960 kiloliter. Untuk Kabupaten Klungkung yaitu 568 kiloliter per bulan. Kemudian Karangasem, Kabupaten Karangasem permintaannya sekitar 1959 kiloliter per bulan. Untuk Kabupaten Jembrana yaitu sekitar 2049 kiloliter per bulan. Untuk Kabupaten Gianyar sekitar 1662 kiloliter per bulan. Untuk Kabupaten Buleleng itu sekitar 1629 kiloliter per bulan. Kemudian untuk Kabupaten Bangli sekitar 475 kiloliter per bulan. Dan terakhir Kabupaten Badung yaitu sekitar 2038 kiloliter per bulannya. Nah, kemudian kita akan mendata lagi jarak dari titik distribution center ke 8 titik permintaan, yaitu di setiap kabupaten di Provinsi Bali. Pada slide sebelumnya kita sudah mendata jumlah permintaan di setiap kabupaten di Provinsi Bali, khususnya untuk produk solar. Pendataan permintaan ini dilakukan untuk permintaan setiap bulannya dalam kiloliter. Kita juga sudah mendata jarak dari titik distribution center yaitu di Kota Denpasar menuju titik permintaan di 8 kabupaten di Provinsi Bali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan menggunakan solver Microsoft Excel dan didapatkan hasil objective function yaitu sebesar 226 satuan jarak, di mana nilai objective function ini merupakan total perjalanan dari semua rute yang dilalui truk tangki dalam mendistribusikan BBM khususnya produk solar di Provinsi Bali. Nah, slide ini merupakan slide terakhir kita dalam pembahasan penentuan rute distribusi. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar, terdapat 2 rute yang dihasilkan dari solver Microsoft Excel. Nah, jumlah rute ini ada 2 sesuai dengan jumlah truk yang akan mendistribusikan BBM khususnya solar di Provinsi Bali. Nah, rute pertama dimulai dari truk pertama akan mengangkut BBM solar dari titik awal yaitu SPBU di Kota Denpasar dan memasuk ke SPBU Soka di Kabupaten Tabanan, kemudian SPBU Pulukan di Kabupaten Jembrana, kemudian SPBU Sukasada di Kabupaten Buleleng, kemudian ke SPBU Catur di Kabupaten Bangli, dan kemudian kembali lagi ke titik distribution center yaitu di SPBU di Kota Denpasar. Nah, sedangkan untuk rute yang kedua yaitu dimulai dari titik distribution center yaitu titik 9 di Kota Denpasar menuju SPBU Gosekan di Kabupaten Gianyar, kemudian SPBU Ababi di Kabupaten Karangasem, kemudian SPBU Kusamba Segara di Kabupaten Klungkung, kemudian menuju SPBU Pertamina Bandara I Gusti Ngurah Rai Kabupaten Badung, dan kemudian kembali lagi ke distribution center di SPBU Denpasar. Nah, kedua rute ini dilakukan secara milk-run. Selanjutnya adalah perhitungan biaya distribusi. Berdasarkan literatur, 1 liter biosolar untuk truk tangki dapat menempuh jarak hingga 1,5 km. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, truk tangki pertama akan mendistribusikan BBM jenis biosolar dari distribution center ke Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, dan kembali ke distribution center. Truk tangki pertama akan membutuhkan biaya BBM sebesar Rp427.450, di mana harga BBM per liternya adalah sebesar Rp5.150. Sedangkan truk tangki kedua akan mendistribusikan BBM jenis biosolar dari distribution center ke Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, dan kembali lagi ke distribution center, di mana truk tangki kedua ini akan membutuhkan biaya BBM sebesar Rp350.200, sehingga didapatkan total BBM yang harus dikeluarkan untuk mendistribusikan BBM jenis biosolar ke 9 kabupaten di Provinsi Bali adalah sebesar
Rp777.650. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi distribution center yang terpilih adalah lokasi nomor 9, yaitu di Kabupaten Denpasar, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 180, Pemecutan, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Bali, 80113. Dengan total perjalanan dari semua rute yang dilalui truk tangki dalam mendistribusikan BBM di Provinsi Bali adalah sebesar 226 satuan jarak yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode VRP. Dan total biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar truk tangki adalah sebesar Rp770.650 per bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.